Selamat selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini nama saya Dendi Aditya Warman. Saya akan coba kasih kuliah 1 minggu ini tentang pompa dan blower. Jadi ini merupakan aplikasi dari mekanika fluida yang kamu pelajari ya dari teori-teori sebelumnya yang diajarin dosen-dosen sebelumnya. Oke. Ini udah berapa orang ya? Oke. Nah, ada yang pernah lihat pompa nggak? Andreas, are you there? Halo Pak. Nah, kamu pernah lihat pompa nggak? Apa yang pernah kamu alami dengan pompa? Pompa apa yang pernah kamu lihat? Pernah sih Pak. Pompa ini untuk ban sepeda motor. Pompa ban sepeda motor. Itu apa yang dipindahkan fluidanya? Gas Pak. Gas. Nah, itu kompresor atau pompa ya? Menurut kamu? Kompresor sama pompa beda ya Pak? Dia kan menekan gitu. Ya, ini nanti dipelajari lebih lanjut sebetulnya dalam kuliah ini ya. Jadi kalau yang dialirkan fluida biasanya blower atau fan pada tekanan rendah, tapi kalau tekanan tinggi kompresor ya. Jadi kalau kamu ban sepeda motor atau mobil kamu kempes, itu mesti dipindahkan gasnya dengan menggunakan tekanan yang tinggi ya. Itu disebut kompresor. Kalau di rumah ada pompa air nggak? Kamu tinggal di rumah atau di apartemen atau? Ada Pak pompa air. Oke, pompanya kegunaannya apa pompa di rumah kamu? Di rumah kan pakai sumur bor Pak, jadi mengambil airnya Pak. Oke, berapa meter kira-kira dari sumber airnya? Kurang tahu sih Pak, yang biasanya di atas 10 meter nggak salah Pak, rata-rata. Ya, itu. Nah, di teknik kimia sebenarnya nanti kamu akan menyumpai contoh-contoh yang cukup ya bisa dibilang ekstrim gitu ya. Baik pompa, blower ya. Coba kamu bayangkan kalau kamu nanti tinggal di skyscraper ya. Skyscraper tahu kamu, Andreas? Kurang tahu Pak. Di apartemen lantai 50 gitu. Apartemen lantai 50 ya. Kira-kira atau kantor di lantai 50, kira-kira di lantai 50 ada toilet nggak? Andreas? Atau di apartemen lantai 50? Biasanya harusnya sih ada sih. Nah, tapi kamu bayangkan itu berapa meter itu? Dari basement sampai lantai 50. Atau lantai 100 gitu ya. Ya, itu contoh-contoh yang cukup ekstrim ya. Kelihatannya simple pompa, tapi ya, fungsinya menjadi cukup sangat vital ya. Contoh lain apa ya di dunia industri? Kira-kira. Amiris, Ismail, are you there? Hadir Pak. Dari mana kamu asalnya? Saya dari Bogor. Dari Bogor, oke. Contoh apa yang di industri teknik kimia pompa kira-kira? Yang tadi saya contohin kalau di civil structure misalnya menaikkan air dari basement sampai lantai 50 atau 100 gitu ya. Kalau rumah kan lantai 2 atau lantai 3 gitu ya. Tapi ini kalau apartemen, kondominium bisa lantai 50, lantai 100 towernya. Contohnya apa di teknik kimia? Pompa. Untuk ini Pak, untuk mengalirkan cairan. Misalnya mau dimasukin ke unit proses gitu. Buat pengumpanannya. Oke, masuk dalam reaktor. Ini contoh ekstrim misalnya kita kan import nih minyak bumi ya mungkin dari Middle East atau dari mana gitu. Kamu import beli minyak bumi dari Middle East menggunakan VLCC, Very Large Crude Carrier. Ya. VLCC ini bisa ngangkut 2 juta barrel minyak mentah gitu ya. Nah ini 2 juta barrel ini harus di unloading di refinery. Kamu bayangkan betapa kompleksnya sistem perpompaan ini gitu, memindahkan minyak 2 juta barrel masuk ke sebuah tangki di refinery. Atau nanti sebaliknya dari produk bensin, MFO atau solar
dibawa ke tanker. Itu contoh-contoh lainnya. Jadi fungsi pompa menyuplai energi sehingga fluida cair dapat terus mengalir. Ya. Energi diperlukan untuk kompensasi hilangnya energi akibat friksi, menaikkan tekanan, kecepatan, dan atau ketinggian cairan. Dari Z1 ke Z2, P-nya naik, velocity-nya mungkin naik. Dan ini pompa biasanya untuk fluida incompressible ya. Incompressible maksudnya apa tuh? Trispian, Samudra. Ya Pak. Ya. Tidak bisa dikompres, berarti maksudnya seperti cairan gitu Pak? Ya, tidak bisa dikompres, artinya density-nya tidak berubah dengan kenaikan temperatur atau tekanan, gitu ya. Atau sebetulnya pompa ini juga bisa untuk, beberapa orang bilang untuk gas, tapi pada velocity yang sangat rendah, tapi biasanya memang cairan. Dengan fungsi blower atau fan, mengalirkan fluida gas, kompensasi energi yang hilang sama kayak pompa, ya. Perubahan adalah ketinggian, tekanan, dan kecepatan, dan dia sifatnya open system ya, dia tidak tertutup gitu ya, seperti di kompresor dengan agak tertutup. Kalau blower atau fan kayak kamu di rumah kali punya kipas angin ya. Naomi, are you there? Naomi, halo? Halo, Pak. Kamu punya blower atau fan nggak di rumah? Fan mungkin kipas angin sederhana, Pak. Ya, kipas angin is blower or fan ya. Nah, ini juga kenaikan tekanan pada kipas angin atau blower atau pada fan dapat dianggap cukup kecil atau incompressible. Oke, masalah yang dihadapi dalam operasi transportasi fluida adalah memilih pompa atau kompresor yang sesuai untuk sistem yang dipunyai atau mengatasi problem sesaat troubleshooting ya. Jadi kamu nanti lulus sebagai engineer, sarjana teknik, ya kamu bisa tahu mendesain sistem perpompaan, sistem kompresor, ya. Sistem kompresor yang cukup menarik apa ya? Cukup ya kalau saya bilang ekstrim di apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Andrew Melvian, are you there? Andrew? Iya, Pak. Kalau kompresor apa ya kira-kira contoh yang menarik kompresor? Kompresor gas. Andrew. Andrew, are you there? Maaf Mas, kurang tahu Pak. Nggak tahu ya? Iya. Oke. Jadi ada pipa ya, pipa gas dari Sumatera ke Singapura ya. Jadi kita mengekspor gas bumi lewat pipa, itu sumber gasnya atau gas reservoirnya di Sumatera gitu ya. Itu dibawa ke Singapura mungkin berapa ratus kilometer gitu ya, melewati laut juga, melewati Batam itu ada underwater pipe-nya gitu ya, masuk ke Singapura, mungkin di Singapura dipakai buat pembangkit listrik gitu. Jadi cukup ekstrim. Bukan juga ekstrim, maksudnya itu contoh menarik dari penggunaan kompresor gas ya. Atau mungkin yang menarik sekarang, harga gas lagi naik di Eropa ya. Nah, gas Eropa Barat, Jerman, Prancis gitu-gitu mendapatkan gasnya dari sumbernya dari Asia Tengah mungkin atau dari Rusia ya. Nah, itu pipanya ribuan kilometer sampai ke Eropa. Nah, itu butuh sistem kompresor yang cukup kompleks sehingga gasnya itu bisa nyampe ke pembangkit listrik mereka atau industri mereka. Ya. Beberapa karakteristik perlu dipertimbangkan adalah karakteristik pompa dan kompresor, karakteristik fluida, dan kondisi operation. Jadi selain troubleshooting, nanti kalau ada trouble kamu juga harus bisa mendesain ya. Saya baru beli akuisisi blok gas Pak, sekian juta dolar. Yang nanti yang beli gas saya adalah pembangkit listrik di pulau ini. Nah, kamu harus bisa desain sistem kompresor. Ya, kamu punya refinery nanti atau punya industri petrochemicals, Pak, saya mesti import bahan mentahnya Pak, nafta atau crude oil dari Middle East atau dari Amerika. Kamu harus bisa sistem di pelabuhan, bagaimana nanti kapal tanker datang masuk ke pabrik kamu. Ya. Oke,
Sifat-sifat fisik dan kimia fluida yang berpengaruh pada perancangan dan pemilihan pompa termasuk corrosivity, temperatur, tekanan uap, viscosity, density, kandungan zat padat yang terdispersi ya, atau slurry ya. Ya, jadi pompa ini juga kadang-kala pada industri tertentu dia sangat asam gitu ya. Misalnya pada industri smelter. Tadi saya lihat baca koran Pak, ada peresmian smelter terbesar dunia, smelter tembaga ya. Ya, habisnya kalau kamu suka lihat Discovery ada orang nyari emas ya, alluvial atau pleasure gold gitu ya, nah, itu coba dimurnikan menggunakan atau di-leaching dengan asam yang sangat kuat. Nah, tentunya pompanya menjadi beda ya, karena fluida yang dipindahkan sangat korosif. Ya, atau mengandung kandungan zat padat, termasuk itu aplikasi pada pertambangan ya, mengandung ore atau pada leaching ya, kamu mau buat nikel ya, nikel buat bahan baku baterai ya. Baterai generasi berapa tuh yang menggunakan nikelnya hampir major fraction dibandingkan lithium. Indonesia kaya akan nikel, ya, kita leaching nikel dengan sulfurik dengan asam yang sangat kuat, kemudian dalam bentuk ore kita pindahkan ke proses lainnya, ya, itu sangat mengandung zat padat gitu ya, artinya menjadi slurry atau lumpur ya. Terus ada rentang kapasitas pompa atau kompresor, kondisi saluran hisap, suction, ketinggian, tekanan, kondisi saluran buang. Ini apa yang perlu kita perhatikan ya dalam mendesain atau nanti tanda troubleshooting pompa ya. Kondisi saluran buang, discharge, ketinggian tekanan yang diperlukan, kehilangan energi karena gesekan yang harus diatasi, sifat operasi transportasi, apakah dia continuous atau dia intermittent. Intermittent artinya continue stop gitu ya, ada waktu jedanya ya. Sumber energinya dapat dari mana untuk menggunakan pompa atau motornya, dari dengan listrik atau dengan menggunakan steam. Terus letak pompa dan kompresor pada sistem perpipaan. Ini parameter-parameter atau aspek-aspek yang kamu harus perhatikan dalam mendesain sistem perpompaan atau nantinya kompresor, dan kamu bisa tahu bisa juga troubleshooting. Karakteristik lainnya adalah capacity ya, kemampuan untuk melakukan fluida persatuan waktu, misalnya meter kubik per jam. Ini adalah debit ya, Q biasanya, Q besar. Ya, kalau kamu mau memindahkan 2 juta barrel ya, kamu import minyak mentah dari Middle East, ya kamu harus membutuhkan pompa yang bisa, atau sistem perpompaan yang bisa mengunload jutaan barrel ya, mungkin dalam 1-2 hari ya, masuk ke tangki di refinery. Head, kemampuan untuk memindahkan energi ke fluida persatuan massa, tapi di state dalam meter ya satuannya ya. Jadi kalau kamu mau tinggal nanti di skyscraper ya, lantai 100, ya berarti hanya 100 meter gitu. Hanya mungkin bisa 1000 meter gitu. Atau paling tinggi 500 meter ya. Ada nggak 1 kilo tinggi bangunan? Daya, kemampuan untuk menerima energi dari sumber persatuan waktu, efisiensi ya, perbandingan antara energi yang diberikan kepada fluida dengan energi yang diterima dari sumber. Jadi energi yang diberikan kepada fluida lebih sedikit dibandingkan energi yang diterima dari sumber yang diterima oleh motor. Oke, ini perhitungan pompa dari ada handbook ya, IPSA kalau nggak salah namanya. Ya, ini adalah nanti saya kasih ke asisten ininya nomenklaturnya biar lebih ini, tapi intinya itu ada break, yang penting ya break kilowatt. Ini adalah energi yang diberikan kepada motor listrik, dan kemudian ini ada hydraulic kilowatt. Hydraulic kilowatt adalah energi yang diberikan kepada fluida atau air ya. Nah, hydraulic kilowatt ini lebih rendah dibandingkan break kilowatt. Ya karena adanya efisiensi tersebut. Ya, ini dihitung berdasarkan Bernoulli ya. Ada yang tahu Bernoulli nggak? Atar Ayuda. Oke. Ini menghitung pompa biasanya menggunakan equation apa? Apa ya, Pak?
Wah, ini the very fundamental question sebetulnya. Kalau kamu nggak bisa jawab ya. Ini bab-bab awal kuliah mechanical fluid. Biasanya menghitung head atau neraca energi ya. Itu dari equation apa? Pada sistem fluida, perpindahan fluida. Ada yang tahu? Jonathan, ayo deh. Iya, Pak. Biasanya sistem mechanical fluida menggunakan equation apa? Eh, Kalau misalkan dia apa namanya, fluida yang dinamis itu menggunakan Bernoulli sama apa namanya, faktor friksinya gitu, Pak. Ya, apa? Tadi equation apa? Sama faktor friksinya. Bukan tadi nama equationnya apa? Bernoulli, Pak. Bernoulli. Tahun berapa tuh Bernoulli buat equation ini? Coba kamu nebak ya tahun berapa kira-kira. Saya ingin tahu kamu aware nggak dengan sejarah engineering. 1830-an, Pak. Nah, kayaknya terlalu muda ya. Agak lebih 100 tahun lebih tua. Kurang lebih 1750 ya. Jadi hampir 270 tahun yang lalu engineer sudah coba membuat mathematical model ya dari neraca energi. Ya. Itu Bernoulli di derive dari equation apa yang lebih awal? Hukum apa? Apa yang mengilhami Bernoulli? Menginspirasi. Kelangkaan energi bukan, Pak? Hah? Kelangkaan energi bukan? Ya, siapa? Siapa ilmuwannya? Siapa ya? Lupa, Pak. Hah? Yang itu loh, yang dia dapat ilham dari buah apel. Oh, Newton. Dari Newton ya. Jadi menurut banyak literatur, Bernoulli diilhami oleh second law of Newton. Ya. Oke. Jadi lihat ya, ini hydraulic kilowatt dibagi efisiensi adalah brake kilowatt. Ini efisiensi ini kan fraction ya, kali dengan brake kilowatt hasilnya adalah hydrodynamic kilowatt. Jadi hydrodynamic kilowatt ini lebih kecil dibandingkan brake kilowatt. Gitu ya. Nanti saya kasih ininya ke asistennya ini sectionnya ya, dari handbook biar kamu bisa baca lebih ini. Oke, perancangan pompa ini ada kode-kodenya ya. Ya ada API. API artinya apa? Wih, ini masih kelihatan kan ya? Oke. API. Ada yang tahu nggak? Michael, yo. API artinya apa API? Mungkin kayak suatu standar gitu, Pak. Ya, apa? Kepanjangannya coba kamu cek di itu kamu. Di Android. Bukan application programming interface ya, Pak. Wah. American Petroleum Institute. Ya.
American. Ya, jadi ini ada kode-kodenya. Biasanya nih ya, centrifugal horizontal pump itu API 610, centrifugal vertical inline API 610 juga. Terus ada vertical turbine line shaft and submersible type itu AWWA. AWWA apa tuh? Dari mana? Davin? Iya, Pak. AWWA apa? Coba kamu cek di Android kamu. Jadi untuk American Waterworks Association, bukan? ya, that's right ya, American Waterworks Association. Ini untuk vertical turbine pump and line shaft. Ya, untuk positive displacement itu ada di reciprocating, ada rotary itu di API yang different code ya, 674, 675, 676. Ya. Oke, jenis-jenis pompa. Biasanya ini pompa sentrifugal ini yang paling sekarang paling banyak penggunaannya ya. Ya, biasanya murah, pada kapasitas pompa yang sama, biaya maintenance juga murah, rendah, tersedia dengan material beragam, dan space yang kecil, praktis. Kecepatannya dari yang 1.200 sampai 8.000 RPM, juga ada yang 23.000 RPM, dan dilengkapi dengan variable speed drive. Karakteristik performance biasanya ditunjukkan dalam pump performance curve, ya. Ya, itu adalah grafik antara capacity head di vertical axis, kapasitas di ordinate, dan ada efisiensi. Kemudian yang kedua adalah pompa positive displacement. Ini adalah reciprocating, rotary screw gear. Ya. Nah, untuk centrifugal itu biasanya head-nya ya bisa konstan, tapi kapasitasnya atau volumenya bisa macam-macam gitu ya. Kebalikannya kalau pompa positive displacement, kapasitasnya relatif konstan, tapi head-nya bisa tinggi dan beragam. Ya, ini untuk reciprocating, rotary, screw, and gear. Nah, ini contoh pompa sentrifugal. Ya, ini impellernya ya, dia muter. Nah, ini dengan gerak sentrifugal ya. Ini liquid inletnya lewat tengah. Ya. Kemudian ini adalah discharge outletnya. Cairan diambil pada bagian suction, liquid inlet suction, dan diputar secara radial oleh impeller dengan kecepatan tinggi, tekanan naik. Nah, ini animation sentrifugal ya. Dan itu bisa multi stage ya, dari stage 1, kedua, ketiga, keempat untuk naikin head. Gitu ya. Nah, ini tipenya ada yang kamu lihat sendiri, yang tipe A, bentuknya ya, B, C. Ini ada istilahnya nih, tapi kamu coba cari di literatur. Oke, ini adalah contoh centrifugal pump curve. Ini adalah the Propanizer reflux pump. Oke, Mila, Nurfadilah, are you there? Mila? Iya, Pak. Oke, kamu lihat slide ini nggak? Iya, lihat. The Propanizer ya, ini. Ya. Kira-kira apa maksudnya apa the Propanizer? Belum, nggak pernah tahu ya. Hah? Ya.
Propanizer biasanya ada di plant untuk menghilangkan propan gitu ya. Propan ini adalah komponen dari LPG ya. LPG yang kamu buat masak di rumah adalah mixer antara propan C3 dan butan C4. Nah, di LPG plant atau LPG splitter ini ada unit namanya depropanizer ya, biasanya untuk menghilangkan propan. Propannya mau dimasukin ke tangki. Nah, kondisinya ini kok gas atau liquid? Nur Fadila tadi ya? Mila ya? Ya, betul. Kira-kira ini fasenya cair atau uap ya? Kalau pompa? Cair, Pak. Cair, benar ya. Jadi LPG itu adalah liquid petroleum gas. LPG yang kamu ada tabung melon itu cair ya. Ini juga cair. Ini coba ya, ini head. Ini terhadap volumetric ya, meter kubik per jam. Ini adalah minimum diameter. Ya. Minimum diameter. Jadi kalau kamu naikkan diameternya, headnya juga semakin tinggi. Ini adalah line efisiensi. Biasanya dari ini 60 sampai 80 gitu ya, efisiensi pompa ya. Efisiensi pompa 50 sampai 60. Ya, ini dengan menggunakan 25 kW, menggunakan 50 kW, ini menggunakan 75 kW pada the same relative density. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kamu bergerak di sini, ini adalah design point ya. Misalnya kamu 80 meter kubik pada total head 100 meter headnya. Oke. Ini contoh centrifugal pump. Oke. Nah, ini pompa positive displacement. Ya, ada rotary pump menggerakkan cairan dengan cara rotasi gigi dalam ruang pompa. Nah, yang bisa kamu lihat di YouTube sebetulnya ya. Ini di YouTube banyak sekali contoh-contoh animasi apa yang itu rotary pump, apa itu reciprocating pump, bekerja dengan cara mengurangi volume internal pompa yang berisi cairan. Ini pakai piston ya. Pakai piston seperti di mesin bakar ya. Tapi kalau di mesin bakar itu menggerakkan torque ya, dengan piston menggerakkan torque untuk mobil atau motor ya. Tapi kalau ini memindahkan cairan. Jumlah cairan yang dipindahkan bergantung pada kecepatan gerak, maju atau mundur ya. Pada jenis ini kecepatan tetap atau mantap atau stabil. Nah, ini rotary pump, lihat ya. Ini posisi suction-nya. Ini berotasi. Ini solid chamber, nah ini discharge. Dipindahin terus ini. Ini lobe. Suction. Masuk ke sini. Pindahin sama ini dipindahin keluar sini. Lalu ke sini. Ini screw. Masuk cairannya atau fluidnya masuk ke dalam space yang ada di screw ini, kemudian dipindahkan ke depan. Ini vane, gitu. Ini gear. Ini mirip dengan ini sebenarnya gear ini. Nah, ini memang gear, sorry. Tapi ini horizontal, ini vertikal. Screw ini cocok untuk fluida dengan viskositas tinggi dan kotor. Contoh viskositas tinggi dan kotor apa nih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Raihan, Kemal Yasir, ayo deh. Iya Pak. Contoh fluida yang viskositas tinggi dan mungkin kotor, kira-kira apa? Lumpur Pak. Lumpur di mana?
Lumpur apa? Aspal cair nggak? Iya, Pak. Ya, ada mungkin aspal terlalu kental ya, mungkin nggak bisa juga. Tapi kalau di atas aspal ada namanya marine fuel oil (MFO) ya. Biasanya kapal-kapal dengan gerakan mesinnya rendah gitu ya. Kalau itu kan yang penting tenaganya besar kalau kapal ya. Jadi pembakarannya harus cukup lambat gitu. Maka menggunakan marine fuel oil ini viskositasnya sampai 380, jadi stok cukup kental dan kadang-kala mengandung partikel-partikel ya. Ini bisa menggunakan tadi piston pump atau ya paling screw pump gitu ya. Gear handling cairan bersih maksimal 300 gallon per menit. Terus diaphragm flow rate rendah less than 100 gallon per menit ya, biasanya untuk metering service. Jadi untuk metering service maksudnya untuk memindahkan the exact. Kamu bisa benar-benar kalau saya mau mindahin seton atau 1 meter kubik, ya itu dia bisa cukup akurat gitu ya pemindahin. Makanya disebut metering di service. Ya misalnya kamu mau mindahin dari kapal, dari tangki solar ya, dari truk isinya 10.000 liter pindahin, nah itu menggunakan metering service. Nah ini contoh reciprocating pump. Ini ada pistonnya ya, ini muter ya, ini maju mundur. Nah, fluida yang di sini tertekan ya dia. Itu nih ya, ini inlet, ini chamber, ini naik ke atas, ini keluar lewat sini. Nah, ini sketch. Nah, ini biasanya menggunakan juga untuk fluidanya cukup kental ya. Mungkin aplikasi di refinery pindahkan dari tangki produk ke kapal mungkin bisa menggunakan ini. Reciprocating pump. Ini contoh curve pada positive displacement pump curve. Ini sistemnya total sistem, nah ini pumpnya untuk positive displacement curve. Oke, ada pertanyaan nggak sebelumnya? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, kriteria pemilihan pompa. 1. Jumlah cairan yang akan dipindahkan, menentukan ukuran pompa besar atau kecil. 2. Head yang harus dicapai, ditentukan oleh tekanan dan ketinggian reservoir di bagian hulu, ada bagian suction, dan hilir. Kilang energi karena gesekan di sepanjang saluran, dan konfigurasi pompa ini single atau tunggal, seri, or paralel. Jadi pompa itu dia bisa berdiri sendiri atau bisa dibuat seri, ya, atau bisa dibuat paralel. Ya. Kemudian sifat fisik dan kimia cairan yang akan dipindahkan, viscosity and density. Tadi ya kamu mindahin cairan yang kental ya, aspal mungkin, atau marine fuel oil. Kalau aspal pada suhu tinggi nggak mungkin kan. Tapi mungkin MFO, marine fuel oil ya itu bisa dipindahkan ya. Mempengaruhi hilang energi karena gesekan dan power yang diperlukan. Coercivity menentukan jenis bahan konstruksi pompa dan packing ya pada industri-industri yang menggunakan asam, ya, di industri di hidrometalurgi ya. Kamu punya tambang emas, kamu mau ngolah licing sendiri, itu mungkin aja sekarang ya, kamu punya tambang emas atau kamu kerjasama yang sama punya tambang, kamu buat industri licing dan flotation ya, yang cukup kapasitasnya cukup nggak besar ya, itu mungkin aja, tapi menggunakan asam-asam yang sangat korosif. Kemudian sumber tenaga yang tersedia, jenis pompa yang akan dipilih harus disesuaikan dengan sumber tenaga yang tersedia. Kemudian jumlah spare pompa yang disediakan ditentukan oleh sifat operasi, transportasi, kondisi, atau Nah ini kriteria pemilihan pompa dari handbook GPSA ya. Ini adalah total head. Nah kalau yang broken line
ini menggunakan ini pressure scale. Kalau yang solid line use left ordinate. Ini macam ada metering diaphragm, terus ada metering plunger, ada screw, centrifugal multi-state, multi-cylinder plunger. Ini tipe-tipe apa namanya, pompa, ya, depend on capacity and head. Nah, ini juga ada yang single stage, multi state, horizontal, dan lain-lain. Kamu bisa lihat ya, pompa-pompa ini. Ini single stage, vertical multi state, single state, high speed, barrel type, terus vertical multi state. Ya. Nah, ini contoh composite pompa. Ini nah, ini saya mau cek dulu nih literaturnya ini. Kurang clear ya, tapi saya cek. Maksudnya apa nih? 2x3R. Ya, terus saya cek dulu ya. Mungkin ini efisiensi. Ya. Oke. Next is persamaan energi aliran fluida dengan pompa. Jadi seperti tadi teman kamu bilang adalah dari energy balance, ya, persamaan energi Bernoulli. Ya, ini adalah 3 adalah section, 4 is discharge. Ya, ini pompanya. Ini position 1 and position 1. Ini raja energinya. Ini tolong kamu ini dulu lagi ya. Kamu coba retype ya. Walaupun kamu udah punya literaturnya, coba kamu retype. Ya, kemudian laju sisi 1 P1 Pro plus GZ1, kemudian setengah velocity U1 ya, sama dengan P2 Pro GZ2 kurangin WP plus pompa ya, head energi pompa, dan plus friction loss. Laju energi pompa per laju alir massa cairan adalah WP sama dengan ini, EF plus GZ2 kurang Z1, P2 min P1 per rho plus setengah U2 kuadrat min U1 kuadrat. Oke. Persamaan dalam bentuk head adalah WP per G, EF per G tambah Z2 min Z1 plus P2 min P1 per G rho plus setengah U2 kuadrat min U1 kuadrat dibagi G. Head pompa dan head loss friction. Ini head pompa WP per G, HF adalah EF per G. Ini HF. Ini adalah HP, head pompa WP per G. Persamaan energi dalam head menjadi HP sama HF plus Z2 min Z1, P2 min P1 GP plus setengah U2 kuadrat min U1 G. Ya, ini sangat basic ya. Ini mungkin diajarin sama dosen-dosen sebelumnya di awal-awal kuliah mekanika fluida ya. Ya, cara menghitung head pompa. Ya, jadi kalau mau mindahin pompa 100 meter ke lantai 20 ya, kamu cek aja lantai 20 itu berapa meter butuh energinya berapa pompanya. Sehingga kamu bisa pilih hanya headnya berapa dan itunya berapa, energinya berapa. Ada panjang ya? Sebelum kita tutup nih mungkin 2 menit lagi nih. Pak, izin bertanya. Ya. Yang bagian grafik tadi tapi Pak sebelumnya. Ini? Iya. Ini cara bacanya gimana Pak? Saya masih nggak terlalu paham soalnya. Ya. Ini apa ya? Ini single state speed misalnya ini ya. Oke, ini aja nih.
single state high speed. Ya, biasanya itu ada di area yang kotak ini nih, single state gitu. Kerjanya gitu loh. Kerja poinnya, head-nya berapa, terus volumenya berapa. Artinya kita bisa milih di sini menggunakan single stage gitu, misalnya gitu. Itu area-area apa? Area-area yang sudah cukup didokumentasikan lah gitu maksudnya. Ya. Di area-area yang didokumentasikan bahwa single multi-state contohnya bisa bekerja di ini, ada contohnya gitu. Tapi masing-masing ini kamu coba cek ya, ada yang horizontal multi-state, ada yang kalau ini apa contohnya misalnya? Horizontal multi-state ya. Terus ini memang nggak terlalu clear juga ini apa perbedaan antara ini vertikal barrel type, ini horizontal multi-state, ini vertikal multi-state-nya, ini horizontal multi-state-nya, sama-sama barrel type. Ini yang mana nih kira-kira? Bentar ya. Saya kasih itu deh. Saya kasih apa? Wait. Nah, ini pump. Jadi figur 12.7 ini ya. Ini adalah pump selection guide untuk centrifugal pump. Ini dari Bingham and Willamette ya. Nah, ini area-areanya ini tergantung seperti yang sini nih. Ada single state, ada vertical multi-state, single state high speed, horizontal multi-state. Ya, nah ini untuk memilih kamu mau kerja di mana, kamu bisa pilih menggunakan kurang lebih sistemnya seperti tersebut gitu ya. Ya. Gitu ya. Sementara gitu. Udah nggak lumayan nggak? Tadi siapa yang nanya? Saya Pak, Steve. Steve, gitu ya. Ini area-area kamu mau milih nih. Untuk menggunakan area misalnya head 100, terus debit 10. Nah, ini kamu bisa pakai yang mana aja gitu misalnya. Ya, kalau 100, 10 sama 100 kan di sini. Nah, kamu bisa pakai baseline ini misalnya. Ya. Sistem-sistem ini yang bisa kamu pakai gitu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Bentar gitu ya. Nanti saya coba telusuri lebih dalam. Terima kasih masukannya. Tapi kurang lebih itu. Jadi kamu mau kerja di mana? 10 meter kubik, 100 head-nya. Ya, kamu bisa pakai sistem yang ada di sini. Mungkin yang di sini apa nih titik ini? Ya, ini memang kurang jelas ya. Bisa. Mas Dedi, kayaknya slide-nya masih di halaman 9 yang ditampilkan. Oke, sorry. Nah. Kayaknya kalau mau dicoret-coret harus di full screen ya. Ini masih window slideshow soalnya. Ini. Ya, di klik kanan di full screen aja dulu, Mas. Ya. Oke, ini ya. Jadi misalnya mau kamu kerja di 10 meter kubik per jam, head-nya 100 ya. Nah, kamu mungkin di area ini gitu loh. Kamu bisa ini di area ini kamu bisa menggunakan ini apa kira-kira ya? Horizontal multi-state kali gitu misalnya. Horizontal multi-state single case misalnya gitu. Ini untuk memilih pompa sentrifugal. Ya ini dari buku Willamette ya.
buku Willemette. Tapi nanti saya coba kasih contoh-contoh lainnya. Tapi kurang lebih approach-nya itu dalam selection the centrifugal pump. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain nggak yang lain? Saya boleh bertanya lagi nggak, Pak? Boleh, gimana? Untuk yang bagian contoh PD pump curve itu, Pak? Ya. Yang sebelum lumayan jauh sih. Ya, ini ya. Ya, ini. Ini tuh kayak maksudnya apa, Pak? Pump karakteristik sama sistem curve. Nah, sistem itu misalnya ada semua the whole system, ada pipa, ada dan lain-lain. Dihitung sama friction di Bernoulli gitu loh. Ya. Sistem curve dan ini hanya untuk pompanya aja gitu loh, bagian pompa. Ya, ini untuk positive displacement ini sangat stiff gitu ya. Dia almost konstan itunya apa? Volumetriknya hampir tetap gitu loh. Berapapun headnya ya, dari misalnya dari 0 sampai 100 ini kan cuman beda berapa nih? Beda 5 kali ya. Nah, ini menggambarkan tadi yang saya bilang tadi ini sini. Nah, kapasitasnya konstan ya. Untuk service dengan rentang head yang tinggi dan beragam. Ya, headnya kan beragam kan? Ya. Headnya kan beragam kan? Ya, gitu. Sedangkan sistem curve ini adalah biasanya orang menggambarkan sistem secara keseluruhan sistem gitu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Nggak ada ya? Oke, besok kita lanjutin lagi. Kalau ada pertanyaan bisa besok pertanyakan lagi ya. Dan diskusi bareng. Gitu Pak Wan. Terima kasih ya udah absen semua ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, mahasiswa jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.